Ya, selamat sore kawan. Ini adalah villa tipe 65 ya di Kelungkung kemarin. Untuk desain 3D-nya seperti ini kemarin. Ini ada mainan dari Alice Gibson kawan. Dan finishing yang dinding depan ini menggunakan batu palimanan, dan jendela yang di pojok ini tanpa menggunakan frame aluminium, dan yang tengah ini menggunakan frame aluminium. Di sisi kiri ini biar sirkulasi masuk ke dalam dengan bagus, ini kami pasang roster. Jadi udara yang dari sini kan tersaring dan masuk ke area rumah itu nggak langsung ya debunya. Dan untuk ketinggian depan ini ada 3 trap anak tangga. Untuk perpotnya ini menggunakan batu andesit, dan tanaman rumputnya ini biar lebih hijau ini. Untuk denahnya seperti ini. Bentar. Untuk luas tanahnya ini 10,5 kali 13 meter ya. Yang di area kamar tidur utama ini 4 kali 3,5, dan ini ada beda elevasi ya antara carportnya ini sama ruang tamu. Ini ada beda 30 cm. Kamar tidur di belakang ini sebentar. Ini untuk kamar tidur yang ini itu 3 meter ya. 3 meter dikali 3,5. Terus ini ada area jemur ya. Area jemur ini ada jendela sliding. Ada jendela sliding ini untuk akses ke area jemur sini. Sini bisa dikasih finishing konkret ataupun plaster gitu aja. Dan akses ke samping memang nggak ada ya. Dari area dapur ini nggak ada akses ya ke samping. Di area dapur ini nggak ada akses. Terus kamar tidur yang ada 3 ya. Yang kamar tidur ini itu ukurannya ini 3 kali 3, dan untuk area ruang tamu ini tuh ada akses dari luar dan samping, jadi 2 akses gini. Di area taman ini bisa buat duduk-duduk dan dikasih planter ya. Ini di area sini ini dikasih planter biar bisa duduk-duduk di area sini. Bisa difungsikan untuk area duduk nanti.
Ini untuk area sini ini memang nggak ada teras ya, ini beda per anak tangga ini ada 15 cm. Jadi dari 00 turun 30 cm. Untuk lebar carportnya 3,5. Ini kalau di area belakang ini misal mau dikasih akses ini juga bisa sebenarnya, karena masih ada sisa lahan sini ya. Ini bisa ke sini sama buat akses dari area dapur. Berarti sini dikasih pintu bisa. Cuman dari kliennya nggak mau, nggak apa-apa sini. Efektifnya sebenarnya di area sini dikasih akses ya dari dapur ke area depan sini, dia kasih akses biar membuang sampah tidak menggunakan akses yang utama ini. Jadi ada crossnya ini lewat sini sama sini. Untuk kamar mandinya ini ada kamar mandi utama, ini 1,5 kali 2 ya. Terus juga ada kamar mandi yang buat bersama keluarga ini. Kalau penataan kursi tamu bisa ditaruh di sini ya. Dari sini 4 kursi. Saat view-nya ke area carport kelihatan dan view taman sana. Di sini di area pohon-pohon untuk tanaman-tanaman ini ya, buat penghijauan biar bagusnya, biar nggak gersang. Ruang tidur, ini ruang tidur. Sebenarnya cukup sederhana kawan ini denahnya ini. Terus uninya ini sini itu lebih bagusnya kalau sebenarnya dikasih jendela sini, di sebelah sini sama sini. Cuman lahannya sudah mepet, akhirnya kami kasih jendelanya di area jemur sini ya, di sini. Ini harusnya tambah jendela biar lebih efektif. Ya, untuk tampaknya ini ada di sini itu ada ini ya, ornamen dari gipsum gitu dengan corak seperti ini tadi ya, corak ini. Masih khasnya Bali itu masih ada walaupun ini villa modern.
di ini menggunakan kaca dengan frame alumini ya. Yang sebelah sini ini menggunakan frame alumini, cuma yang sebelah sisi tengahnya ini enggak, ini kaca mati ya, nggak perlu dikasih frame. Yang menggunakan roster untuk area taman. Untuk di ini dikasih mainan buat ornamen gitu, ornamen bumbungan, ini dikasih ornamen bumbungan. Ini tampak depannya, ini tampak samping yang ke taman tadi ya. Ketinggiannya ini elevasi yang ini 4,775, paling atas ini bumbungannya ini. Ini ada kaca pintu sliding di area taman ini, akses dari ruang tamu. Tampak samping. Oh maaf, ini tadi samping belakang ya kawan, ke area jemur ini tadi saya lupa, hampir sama soalnya. Oh ini jendela pintu sliding ke area jemur, maaf tadi salah saya. Yang sampingnya itu ini yang maksud yang dari ruang tamu. Dari ruang tamu itu ada akses ini pintu sliding, dan ada dipasang roster ini, biar angin atau udara yang masuk itu tersaring roster ini. Biar cross ya, dari ruang tamu depan tadi sama di pintu samping ini efektif, udaranya segar gitu waktu dibuka. Dan dikasih tanaman-tanaman di sini ya, dalamnya dikasih tanaman. Sama sebelah sini si tanaman, agar udara di area dalam ini terkontrol dan tersaring dari angin yang masuk dari sini ya, dari samping bisa tersaring oleh tanaman-tanaman ini tadi. Nah ini potongan ini posisinya di sini ya, di balik gede lah. Ya motongnya di sini, motongnya itu di sini. Kita motong ke sana, kita lihat ke arah sana. Ini motongnya di daerah sini untuk melihat posisi bangunan yang ada di sini, di batas ini ya. Jadi ini kita hapus, kita lihat dari sisi sini. Ya. Ini ada kamar mandi, tinggi plafonnya 2,3.
Ini akses yang ke taman tadi ya, dari ruang tamu ke taman samping. Ini ada ruang tidur depan dan ada jendela ini. Untuk strukturnya ini menggunakan ini ya, kuda-kuda atap dari galvalum. Ini ring baloknya ini 150 sama setir kolom praktis. Ini atap gentengnya, genteng tanah liat yang warna merah dari owner permintaannya. Ini ada pasangan bata 1:5. Ini yang truss tram. Fungsinya truss tram ini sebenarnya buat ini ya, pembatas antara biar air dari sini tuh enggak merembes ke atas ini. Cukup dipotong di sini nanti di truss tram ini 1:3. Untuk truss tram ini di sini semua ya, sini tuh saya minta di truss tram semua di dinding-dindingnya. Untuk slope-nya saya pakai 150x250. Ini harusnya 150 bukan 15 ya, soalnya milih satuannya. Ini menggunakan batu kali, ada batu astampeng, pasir ur. Ini untuk tinggi bangunan sampai dari 00 ini sampai ring baloknya 3 meter, terus sampai topnya atap sama RH nya ini 4,775 ya, karena memang ada perbedaan tinggi dari elevasi 00 sampai muka tanah karpot itu minus 45 cm. Minus 45 cm. Ini potongan yang satunya, ini potongan B ini di area belakang ya, potongnya di sini. Ini bisa disaksikan sendiri yang sama ya tadi. Ini kamar tidur utama tadi sudah diperlihatkan, speknya hampir sama ya. Kamar tidur utama ini ada kamar WC, ini ada ruang tidur ya. Ini ada minusnya kawan, dari 00 ini untuk kamar mandinya itu turun ini 5 cm. 1 cm dan plafonnya ini plus 2,3. Ini
potongnya di potongan sini tadi, potongan B sini tadi. Kamar tidur utama ini kamar tidur utamanya. Ada sini kamar tidur utama, lihatnya ke sana ya, sini, dari sini lihatnya. Ini ada rencana keramik ya, ada K1 ini ya. Keduanya di area jemuran sini, ini ada K3 di kamar mandi. Untuk keterangannya ini kami menggunakan ini ada start point pemulainya masang keramik ya, ini maksudnya. Ada K1, ini sebenarnya granit ya, ini homogeneous style 60-60, cuman speknya ini nggak disebutkan. Ini ada keramik 300, ini ada keramik 250. Yang kamar mandi, ini yang dindingnya. Ini speknya secara spesifikasi nggak disebutkan ya, secara umum aja. Start point ya, dimulai dari sini. Ini harusnya kemarin startnya dari sini kan, biar nggak dia ngambil ini ya, ujung sini kemarin drafter saya ini. Saya konsepkan aja, dilanjutkan sama tim drafter kemarin. Start pointnya diambil setengah. Ini rencana plafon, bisa dilihat sampai sini. Untuk keterangannya ini menggunakan rangka plafon ini menggunakan galvalum ya, harusnya ini zoom dan finish cat. Ini untuk finishing pintunya, ini ada menggunakan PC1, PC2, pintu jendela ada P1, PC2, ini sama ya, pintunya ini 2, pintunya sama kawan, ini sama sini. Terus ini P1 harus kurang mepet ini. Ini ada P2, ini pintu yang jadi ya, baik dari Milcom ini ataupun dari PVC ini, untuk kamar mandi ini. C1, C2 ini tanpa frame, ini C1 sama ya, sama ini. Tuh. Sebenarnya tuh efektifnya di sini tambah pintu kemarin, cuman dari owner nggak mau ya. Terus dari ini harus dikasih jendela, lebih dikasih jendela ini lebih efektif kan, dari pencahayaannya, sirkulasi udara itu tuh cukup bagus kalau dikasih di situ. Jadi untuk mengefisiensi penggunaan lampu juga. Kalau dikasih jendela sini, ini dikasih akses pintu gitu. Ini untuk rencana atap ini
ada sebagian yang di dek ya kan, ini di dek biar rapi. Ada limasan yang di tengah ini yang di dek ini. Untuk pintunya P1 nya ini, pintu jendela PC1 ini. Tingginya 2 meter, ya, lebarnya 3 meter. Ini 3 meter. Terus lebar pintunya ini 700 untuk sliding kanan sama kiri ya ini. Ini buka ke kiri, juga ke kiri. Tingginya ini sudah sesuai standar. Sesuai standar, ini juga. Dan pintu, kaca dan jendela, kusen. Nah, kusennya ini harusnya, ini masih ada note ini harusnya. Itu perbaikan keterangannya ini harusnya 40 kali 50 kali 100 ini kawan, untuk alumini gitu, pintu alumini di 4 karena lupa belum dicek. Ini untuk PC2 ada 2 unit, standarnya sudah sesuai 100 ya. Ya ini aja yang keterangan di sini belum sesuai, perlu dibenahi bisa. Untuk P1 nya ini, untuk detailnya yang P2 kamar mandi. Ini untuk C1, jendela tipe C1. Ini yang sudut sama yang stand C2. Untuk rencana pondasi ini seperti ini. Ini menggunakan batu kali ya, menggunakan batu kali. Cuman 2 tipe. Yang tengah ini menggunakan tipe yang utuh, yang sampingnya ini sebelah sini ini menggunakan pondasi setengah ya kawan, karena di sini memang perbatasan dengan tanah tetangga ini sebelah sini. Di sini ada potongan B sama A. Yang kita lihat detailnya. Kita lihat detailnya. Ini untuk rencana slope dan kolom. Slope-nya ini satu tipe ya. Untuk kolom dan slope-nya ini satu tipe, sudah sesuai. Ada di atas ini ya. Cara ring balok ini tadi harus ada keterangan ya. Ini untuk slope-nya 100. Ini juga keterangannya harusnya slope ini ya, salah ya penulisannya. 150 kali 250 kali 150 untuk kolomnya.
Ini untuk ring baloknya menggunakan 150/250. Ya, ini sebenarnya bikin 150 kali 150 bisa yang kemarin, terlalu boros menurut saya. Nah, ini tipe yang A tadi ya, yang tengah itu fondasinya gini. Untuk tingginya ini 800, lebarnya juga 800. Terus dari ketinggian ini, dari ini level 00 ya. Terus ke tanah dasar ini minus 190, 19 cm berarti. Untuk fondasinya ini menggunakan batu kali yang tipe 2. Tipe 2 ini 700, ini 800 ya. Struknya 200, 300. Ini ya. Ini belum diganti nih detailnya, ini harusnya kemarin dari tim drafter ini disesuaikan ini kebesaran ini. Cuman yang gambar asbul yang terakhir ini nanti yang saya update aja ini. Ini kemarin sudah dipasang di lapangan 150/200 kawan. Kalau ini buat 2 lantai ini 200-300, terlalu besar ini. Untuk dimensinya ini, dimensi tulangannya untuk slope kolom ya, ini sudah betul penulisannya di sini. Dimensi slope di kolom di ring balok ini. Instalasi listrik. Bisa disaksikan aja ya titik lampunya di sini. Yang dipakai ini ada lampu LED 7 watt, 5 watt. Ini yang kode kabelnya jadi jangan digambar aja ya. Ada skala tunggal, skala gandanya ini. Ada stop kontak ini, stop kontak di 150 MW dan lain sebagainya. Untuk instalasi air ini, untuk seperti tanknya direncana di sini ya kawan. Jadi area sini harusnya ini bisa dipersingkat ini buannya sama sini aja biar nggak boros. Untuk detail subtitlenya coba kontrol ini. Ya, untuk nampaknya
untuk konsep desainnya. Dan pintu alumini sliding kanan kiri. Untuk konsep fasad 3D nya ini ya, ini tadi yang gambar gipsum ornamen di depan di kamar utama yang tadi, sama dikasih ini sebelahnya adalah kaca los ya. Yang tengah tadi menggunakan pintu alumini sliding kanan sama sliding kiri. Sebelah kiri ada roster untuk area taman tadi ya, untuk pembatas udara biar anginnya tuh nggak langsung ke area pintu, tadi tersaring di situ. Ada taman-tanaman gitu, kita kasih tanaman ini biar suasananya lebih segar dan udaranya sejuk di sekitar rumah di villa ini. Seperti ini. Untuk area karpet ini harusnya ini enggak ngegap gini ya, ada remnya sedikit gitu ya, 1:8 paling enggak. Ini kalau tingginya di 1 cm 5 cm ya, ke kanannya berarti 5 kali 10 50 cm gitu, biar landai gitu. Ini masih belum di konsepnya, ini belum dikasih ya. Dan ada lampu donat di ujung-ujung ornamen. Konsepnya seperti ini, konsep 3D nya ya. Ini yang perspektif mata burungnya kelihatan di atas kamar tidur utama. Ini masih ada concrete roof ya, ini untuk perapian di bawah atap ini biar lebih rapi, dan dikasih mainan bel display ini tadi yang roster sama tanaman hias. Gambar depannya perspektif konsepnya tadi di area kamar tidur bisa melihat ke sisi kiri ya, sama depan ujung-ujungnya. Jadi siang hari ini akan terang untuk menghemat penggunaan energi listrik. Dan di area tengah ini, ruangnya ini dikasih plafon gap ini ya, dikasih cahaya, itu kelihatan luas gitu.
Ini untuk kemarin proses pembangunannya ya, ini masih 70% kemarin ini. Seperti ini disaksikan, udah mulai finishing. Mana ada perubahan dari konsep awal ini di bagian roster ya. Bagian rosternya ini diganti dinding bata. Batanya di sana di daerah Bali di Kelungkung ini pakai ini pakai batako ya. Kalau batu kalinya dari pondasi menggunakan masih batu kali gunung ini. Seperti ini. Perubahannya nggak begitu banyak sebenarnya. Cuma nanti di atasnya ini rencana mau dikasih roster, nanti kita koordinasikan dulu sama ownernya ya. Karena sudah kami sampaikan untuk konsep-konsepnya itu seperti tadi yang kami sampaikan, cuman ya memang dari owner ada perubahan pikiran itu juga ini. Ya ini tampak yang dari sisi samping kiri ya, ini masih tanah kosong kawan. Ini gentengnya sudah sesuai dengan 3D ini. Warnanya memang merah dari kemarin, dari ownernya itu permintaannya. Saya kasih abu-abu nggak mau, warnanya merah cerah gitu. Ini untuk berarti ada perubahan dari konsep awal tadi di bagian roster ini ya kiri, ini jadikan dinding. Yang di jendela kanan ini masih sama, di ujung ini juga sama, dan di bagian ini juga sama. Perubahannya dari konsep awal di area roster ini aja. Di truk tangganya beda tingginya sama, nanti 3 tangga nak tangga biar lebih gagah ya rumahnya. Jadi suatu saat area depan ini dilakukan penebalan jalan, ini masih rumahnya nggak terlalu pendek gitu nantinya. Ini pel dari gipsum ya.
Sebenarnya cukup luas ini lahannya. Di carportnya ini sebenarnya buat lebaran carport masih cukup ini, cuman buat penghijauan biar lebih asri ya, udara di area teras depan ini, sirkulasinya biar bagus. Kalau sesuai peraturan itu untuk perumahan itu building conveyance-nya itu 60 kali dan 60% kawan. Yang 60% itu untuk area KDB, kawasan dasar bangunan, dan 40% ini buat KDH ya, kawasan dasar hijau. Itu bisa dicek di Dinas Tata Ruang, di SKIR, surat keterangan informasi ruang. Itu di situ disebutkan untuk jarak sepadan bangunan ini dari rumija jalan ini ke dinding berapa, itu perlu dicek biar nantinya saat ke depan itu nggak ada yang melanggar aturan. Jadi depan ini sama belakang itu dipastikan lebih dari 5 ya. Jadi saat pelebaran jalan tidak menyalahi aturan ya, itu bisa diajukan di Dinas Tata Ruang untuk ketentuan KDB, KLB, dan GSP, garis badan pagar, garis badan bangunannya di Dinas Tata Ruang untuk mengajukan PKKPR ataupun IPR ataupun SKIR biasanya itu hampir sama untuk info penggunaan lahannya untuk daerah tersebut untuk kawasan pemukiman atau industri atau perkantoran. Ini sebenarnya pesan saya yang di area rooftop depan atas ini dikasih instalasi air ya, biar airnya tidak ke area lisplang. Biasanya kalau ke lisplang sini tuh akan kotor atau berjamur ataupun ada tanaman lumut gitu ya. Jadi disarankan nanti dikasih gap di atapnya ini paling tepi 5 cm dari ujung, itu dikasih gap dan instalasi pipa pembuangan air hujannya nanti setiap sudut lah, paling enggak sudut ini di atap yang datar ya. Bisa saran saya itu, karena itu tadi nanti akan berefek kebersihannya itu tidak terjaga kalau nggak ada instalasi air hujannya ini. Karena kalau sudah berjamur itu antisipasinya juga, pembersihannya itu juga agak sulit ya. Dan untuk penggunaan kaca ini sebenarnya kalau menggunakan kaca yang biasa juga risiko untuk keamanannya juga sebenarnya. Kalau daerah itu rawan kayak untuk ini harus dikasih teralis dalamnya ini kan. Kalau gini aja nanti kan risiko
negatifnya kayak pencurian gitu kan risiko juga sebenarnya. Kalau area ini area yang rawan, kecuali kalau ada one gate nya itu ada penjagaan di pos itu juga nggak masalah begini, cuman lebih amannya dikasih teralis ya. Ya salah satu kelemahannya di situ dalam menggunakan kaca ini, apalagi kalau orangnya sering keluar gitu, tidak di rumah juga berisiko ya. Itu perlu diantisipasi juga hal-hal seperti itu dari aspek keselamatan dan pastinya silo juga gitu. Kalau nggak dipasang gorden saat matahari di ujung, kalau siang nggak terasa, mungkin kalau pagi sama sore itu akan cukup berefek. Dia harus dipertimbangkan juga. Bisa biar tidak silo ini kanopi depannya diperpanjang bisa sebenarnya, cuman ya dari segi looksnya ini kurang terlalu panjang, ini kurang balance. Ini juga dijual ini villanya ini. Jika membutuhkan villa di daerah Bali, daerah Kelungkung, ini bisa pesan juga, nanti desainnya bisa custom, bisa hubungi langsung. Cuman satu kawasan ini konsepnya villa modern semua ya. Ada satu di lokasi itu menggunakan konsep yang ala Bali gitu, klasikan, itu juga ada. Itu ada sekitar 30 unit kemarin.